Nah, di sini udah ada yang resign nih, Pak. Eh, dari Sebastian Tan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Jenar. Selamat pagi, Prof. Ida, dan selamat pagi Pak Samuel. Mohon izin perkenalkan, nama saya Sebastian Tan. Saya mahasiswa di Universitas Internasional Batam tuh. Jadi menanggapi presentasi dan juga diskusi panel kita hari ini, topik-topiknya sangat menarik dan juga bisa diklasifikasikan sebagai topik yang futuristik. Karena perlahan-lahan mau tidak mau zaman teknologi ini mengharuskan kita itu untuk bisa menguasai semua bentuk teknologi yang ada. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang kebetulan saya juga sangat antusias untuk mendengar itu terkait dengan teknologi blockchain dan juga pembayaran aset digital tuh, Prof. Jadi gini, Prof. Sekarang sudah tidak asing lagi kita dengan aset kripto, aset digital itu paling sering didengar itu Bitcoin tuh. Nah, di negara-negara seperti yang memiliki inflasi tinggi dalam ekonominya, contohnya Bhutan, El Salvador, dan negara-negara yang di Timur Tengah, itu sudah mulai mengadopsi Bitcoin itu sebagai eh, mata uang pembayaran yang sah. Dan bahkan International Monetary Fund pun mengkritik kebijakan jangan sampai melegalisasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nah, sedangkan sampai di Indonesia, mereka dari kebijakan pemerintah itu baru melegalkan ada Bitcoin, tapi sampai saat ini untuk mata uang pembayaran, alat pembayaran dan lain sebagainya itu masih menggunakan uang fiat. Nah, ini saya mau minta pendapat dari Prof. Supancana dan juga Pak Samuel terkait dengan transaksi Bitcoin ini. Ke depan pasti banyak dan nggak menutup kemungkinan sekarang juga sudah banyak sekali transaksi di metaverse atau transaksi secara langsung tuh menggunakan Bitcoin tuh. Nah, sedangkan kalau kita mengacu UU 24 tahun 2009 itu masih belum dilegalisasikan. Apakah kemungkinan besar, apakah memungkinkan ketika terjadi transaksi menggunakan aset digital kripto atau Bitcoin itu di dunia metaverse, ternyata terjadi sengketa. Sedangkan sengketa itu kan seharusnya mengacu pada aturan yang sudah ada nih. Jadi kalau misalnya itu belum dilegalisasi Bitcoin, apakah tidak menciptakan sebuah kondisi bahwa di metaverse ini sudah mulai menentang dengan aturan hukum yang ada tuh. Tapi di satu sisi yang tadi Prof. Supancana bilang ada norm of ethical dan norm of legal. Nah, mungkin seperti itu sih Prof. Kalau dan Pak Samuel, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Sebastian. Mungkin bisa mulai dari Prof. Supancana nih untuk Ya, baik, terima kasih. Eh, Pertama kita memahami bahwa eh, blockchain teknologi itu adalah teknologi neutral, ya. Dan eh, blockchain teknologi ini pada eh, aspek-aspek tertentu itu sangat baik sebetulnya. Misalnya dalam konteks eh, pelindungan data pribadi, itu blockchain teknologi sangat melindungi data pribadi. Akan tetapi terkait dengan Bitcoin yang juga memanfaatkan blockchain teknologi, sebetulnya problem di Bitcoin itu adalah bypassing, ya, bypassing apa ya dalam bahasa Indonesianya itu apa nama, melewati kewenangan daripada eh, lembaga pengawas. Dalam konteks ini misalnya adalah central bank atau apa namanya Financial Services Authority. Itu yang menjadikan negara-negara tertentu, ya, termasuk Indonesia, masih belum mengizinkan Bitcoin untuk dioperasikan secara legal berdasarkan aturan-aturan hukum di Indonesia. Tetapi dalam praktek, jual beli Bitcoin itu terjadi di Indonesia. Ya. Lalu bagaimana? Ya,
Kalau negara menyatakan itu bukan sesuatu yang diakui sebagai satu bentuk transaksi, misalnya dalam konteks cryptocurrency, tidak berarti eh, para pihak tidak boleh melakukan apa namanya transaksi. Tetapi negara hanya ingin mengatakan begini, kalau kemudian terjadi ada pihak yang dirugikan atau terjadi sengketa, maka negara nggak ikut campur. Jadi siapa yang melaksanakan itu, kalau dia rugi, ya it's their own risk. Ya, kalau terjadi dispute, ya they have to settle their disputes. Ya, tidak melibatkan tidak melibatkan apa namanya supervisory authority di dalam negara. Dalam hal ini misalnya central bank atau uh, uh, financial authority, uh, financial services authority. Tetapi kalau misalnya diakui oleh pemerintah, tidak tahu perkembangan ke depannya seperti apa, maka di situ pemerintah bisa menerapkan existing laws and regulations atau existing alternative dispute resolution. Misalnya pada sektor jasa keuangan ada namanya LAPS ya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya ketahui ya tentang blockchain, Bitcoin, dan kemungkinan terjadinya dispute dan bagaimana menyelesaikannya. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Jenar, mungkin untuk diteruskan sama Prof. Oh ini doa nih, Prof. Samuel Huta Barat. Ini doa. Amin, 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 Bro. Dilanjutkan Pak Samhut. Amin ya. Jadi nanti dipanggilnya jadi Prof Samhut nih nanti ya. Terima kasih, Judan. Sebastian, terima kasih. Pertama gini, Bitcoin itu kan Indonesia sih ada di Bapepti mengatur beberapa Bitcoin yang bisa diperdagangkan. Itu misalnya Ethereum, Doge, apa segala model seperti itu yang diatur di dalam bisa di aturan peraturan Bapepti. Nah, itu memang diatur seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu bisa dipergunakan sebagai alat bayar di Indonesia? Nah, kalau Indonesia memang itu sampai sekarang itu tidak bisa. Karena salah satu pertimbangannya pada saat ini, menurut saya, ini masalah kedaulatan ya. Uang negara IDR itu kan, rupiah itu kan identitas negara sebenarnya. Jadi kalau kita bicara adalah Bitcoin yang tidak jelas kewarganegaraannya, itu bisa dipakai di dalam suatu negara yang berdaulat, dari sisi konsep kenegaraan mungkin nggak pas juga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara masalah Bitcoin sendiri, Bitcoin itu sendiri kan ada pemain-pemainnya juga. Contoh nih, kalau kita perhatikan kemarin di media massa, di media online, ketika kebijakan-kebijakan Amerika, Trump, itu kan mempengaruhi perdagangan Bitcoin yang dikelola oleh anaknya sendiri. Nah, jadi ini ada pemain-pemainnya sendiri yang bermain di dalam Bitcoin ini. Dan memang nilai transaksi di Bitcoin itu jauh lebih besar daripada apa yang ada uang yang beredar di dunia nyata sebenarnya. Nah, hanya memang kita bisa lihat ketika Bitcoin itu bisa nggak dikonversi ke dalam rupiah, bisa. Saya coba googling di sini berapa convertnya antara Bitcoin dengan IDR, gitu kan? Itu bisa kelihatan. Nah, itu jadi bisa dilihat berapa nilainya di dalam dikonversi ke IDR-nya. Nah, tetapi sekali lagi harus dilakukan dengan mekanisme apa yang ada diatur di dalam ketentuan-ketentuan Bapepti sebenarnya untuk itu memperdagangkan Bitcoin-nya. Nah, hal lain, kalau kita bicara Bitcoin itu sendiri, itu kan juga tidak ada aturan, nggak ada Federal Reserve-nya, nggak ada Bank Indonesia-nya, nggak ada OJK-nya yang mengatur itu. Itu semua mekanisme pasar yang dijalankan, itu semua transaksi bisnis yang eh, dunia antah berantah. Kalau kamu bicara futuristik tadi, ini bukan ramalan. Beda dengan ramalan. Walaupun ramalan itu konsep futuristik, tapi ini bukan ramalan. Nah, tetapi ini yang bisa kita lihat,
transaksi Bitcoin ini malah semakin ramai, semakin banyak. Malah sekarang kalau boleh dibilang, kalau dengar-dengar cerita orang nih, orang lebih senang nyimpen duit di Bitcoin daripada nyimpen duit di bank yang biasa. Dengar-dengar nih ada udah trennya udah seperti itu. Dia udah lebih senang transaksi atau simpan duitnya di Bitcoin. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa digunakan sebagai alat bayar di Indonesia, menurut saya tidak akan sulit sekali. Mungkin dalam 10 tahun ke depan itu pun masih sulit untuk dipergunakan sebagai alat bayar. Gitu. Begitu Sebastian, kira-kira yang bisa saya tanggapi. Jena. Baik, Mungkin ada tambahan sedikit mungkin ya, tambahan informasi sedikit. Eh, jadi kenapa Bitcoin itu kan salah satu bentuk dari cryptocurrency. Justru karena dia bypassing pengawasan central bank itu, maka dilarang. Di samping tadi apa namanya dasar hukum yang disampaikan oleh Pak Sam. Ya. Salah satu bentuk kemungkinan, salah satu bentuk kemungkinan penyalahgunaan Bitcoin ini, dia bisa gunakan ini untuk kepentingan pencucian uang. Dan itu karena bypassing pengawasan daripada center bank atau Financial Services Authority, maka kita nggak bisa tahu. PPATK juga nggak bisa tahu. Jadi rentan ya apa namanya korupsi itu lahir dari itu. Dan dalam prakteknya memang sesuatu yang high yield itu high risk ya. Di satu sisi menawarkan keuntungan yang besar, tapi biasanya ya kalau ada sesuatu yang high yield biasanya juga ada high risk. Nah, itu yang kemudian diserahkan kepada masyarakat kalau mereka masih mau bermain di situ, it will be your own risk. Itu mungkin dari sisi negara ya. Ya. Mungkin itu sebagai tambahan informasi sedikit. Terima kasih.